Wajib sih. Ya. Wajib. Divisi Relasi. Pak Ahmad tolong ditarik. Vlogger ya. Kajar mas. Oke, yang saya minta kan dulu sederhana kan, saya minta kalian mencoba membandingkan kalau misalkan diharuskan membuat sebuah regresi sederhana, bukan regresi berganda. Apa bedanya? Sederhana dan berganda. Yes. Saya cuma minta kalian meregresi antara wage dan edu, misalkan, terus diganti L wage dan edu, dan begitu pula variabel seterusnya. Sehingga nanti kita bisa membandingkan, ya. Yang saya tanya itu apa aja? Yes. Misalkan ini adalah saya mendapatkan variabelnya, maka ini kita balik aja. Ini jadi wage, ini adalah edu. Yang saya tanyakan mulai dari R square sampai dengan koefisien, terus T startnya berapa, terus P value, dan apa lagi? Ada 5 kalau nggak salah. Standar error itu di atas ini. Standar error ini kalau misalkan edu dan wage. Bagaimana kalau misalkan ininya saya ganti jadi log dari wage, dan begitu pun variabel seterusnya. Berarti ini ada variabel apa lagi? Tenur kan, kalau bekerja. Experience. Apalagi udah ya? 3 ya? Nah, kita tinggal laporkan. R square-nya berapa di sini dan di sini. Dari wage berapa R square-nya? 0,16 1648. Di sini dia 0,18 koefisiennya berubah. Yang tadinya yang wage itu adalah sebesar 0,54,
413. Di sini koefisiennya 0,827. Begitu pula dengan standar ordinal pun berubah. Mana yang lebih kecil? 0,05 324. Di sini jadi lebih kecil 0,00756. Nah, ini aja dulu. Kita selesaikan satu aja ya. Startnya 10,17. Ini 10,94. Dua-duanya signifikan, sama-sama 0,0, di bawah 5%. Dah. Jadi cuma minta ini doang kan? Untuk tenor pun sama. Jadi saya berarti 10 allowance 10 diulang prosedur yang sama, iya kan? Jadi ini ada yang benar nih buat ngerjain UTS. Ya, saya yakin yang biasa ngerjain begini kan dari satu orang nyebar, makanya salahnya sama. Oke. R square-nya artinya apa? R square-nya artinya apa? R square. Saya bukan nanya koefisien. R square. Mana? Besarnya nilai yang dapat mempengaruhi koefisien konstante yang R square dari 0 sampai 1. R square itu artinya adalah seberapa baik model yang kalian buat, ya kan? Contoh misalkan kita punya dua model kayak gini, maka ternyata si wage itu, si eduk itu hanya bisa mempengaruhi wage itu hanya sebesar 16%. Tapi ketika kita ubah wage-nya itu kita berubah jadi log kan, dia berubah jadi 18%. Kenapa? Padahal yang kita lakukan itu hanya mengubah, ya kan, mengubah data yang sama dari angka yang sebelumnya wage menjadi logaritma naturalnya. Itu kan yang saya tanya di UTS. Kenapa dia bisa berubah? Hanya dengan cara kita mengubah satuan angka yang tadinya rupiah ini berubah menjadi logaritma. Ada yang bisa jawab?
Kayaknya nggak ada yang jawab ya. Koefisien diskriminasi oke. Kenapa koefisiennya berubah? Padahal kita di sini aja pakai model yang sama. Kenapa koefisiennya bisa berubah? Padahal data yang kita masukin itu cuma kita ubah datanya saja. Farel, mana Farel? Ini si Farel gue. Farel, Farel mana? Yo. Kamu jawab Farel. Ini selesai regresinya. Kenapa R square-nya yang ini 30,7, yang ini 31? Sama aja kan? Sebenarnya kalau mau kita perbandingan dengan yang punya saya pun sama, saya pun punya perbedaan gitu antara si R square yang setelah dan sebelum saya ubah dia jadi bentuk logaritma. Tuh, ini R square-nya 16%, ini naik jadi 18%. Artinya ketika kita log sebetulnya akan ada peningkatan kualitas kan? R square-nya jadi lebih tinggi, ya kan? R square-nya lebih tinggi, kualitasnya jadi lebih istilahnya kita manipulasi data kita berhasil nih, R square-nya jadi lebih tinggi. Nah, apa yang menyebabkan dia jadi lebih tinggi? Ketika R square-nya itu kita bikin jadi log, si datanya, si gaji itu kita bikin jadi log. Yuk. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanya soal koefisien. Apa bedanya yang tadinya koefisiennya 0,54 sekarang 0,82? Artinya kan pasti beda ketika kita log. Ya kan? Artinya pasti beda ketika kita jadikan yaitu bentuknya logaritma. Kalau di sini kita bisa secara langsung menyatakan bahwa ketika wage-nya naik satu satuan, maka ketika eduknya naik satu satuan, maka wage-nya naik sebesar 0,54, ya kan? Bagaimana kalau dengan loan wage? Kan kita ubah nih, masih bisa nggak kita straightforward kayak tadi langsung mendeskripsikan bahwa si edu itu ketika naik 1 tahun dia akan naiknya 0,82 rupiah, atau ganti? Coba kita lihat punya Farel lagi. Jadi deskripsinya tadi gimana? Turut-turut 0,9, apa artinya? Ya kan? Kan beda artinya 0,6 ketika dia masih dalam angka murni dan sekarang sudah berubah menjadi dalam bentuk log. Apa artinya? Belum selesai kalian menjadi soal artinya, ya kan? Nah, yang berikutnya standar error. Ini sudah pernah jelasin, ini udah pernah jelasin, ini sudah pernah jelasin. Ketika berubah jadi loan wage itu seperti apa perubahannya. Standar error itu artinya apa?
Hah? Kesalahan yang terjadi. Kesalahan tingkat fluktuasi data. tingkat fluktuasi data antara Penduga edit dengan statistik. si benar soal Jun. Apa standar error itu merupakan salah. Bagaimana menunjukkan bagaimana tingkat fluktuasi dari penduga atau statistik itu yang sejauh. Artinya apa? Penduga dari statistik itu artinya apa? Kalau nilainya 0,05 sekarang ketika berubah jadi log, dia jauh lebih kecil standar errornya. Jauh. Artinya apa? Kesalahannya semakin kecil. Betul, kesalahannya semakin kecil ketika kita ubah datanya menjadi sebuah logaritma. Karena apa? Karena apa? Coba kita gambarkan ya, anak-anak. Kapan ya? Logaritma udah diajarin? Udah ya? Udah. Udah lama ya? Lumayan lama ya? Iya, baru kemarin. Minggu lalu ya? Minggu lalu ayo online dulu kan? Nanti sih ini yang tahu. Terlalu dulu untuk stres. Oke. Yang jadi beda apa? Kalau standar errornya semakin kecil berarti semakin dekat dengan garis regres, semakin dekat dengan garis Regresinya kan? regresi. Yes. Makanya standar error itu sudah saya jelaskan bahwa dia itu merupakan standar deviasi. Ya kan? Standar deviasi dari sebuah hasil regresi. Kenapa ketika di log dia itu jadi lebih kecil? Karena jaraknya, jarak antara angkanya kan jadi lebih kecil. Ya, yang ini oke lah tahunnya sama, years of education-nya. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika kita mengubah data yang sama ini jadi log, ini kan, dia akan berubah mendekati angka ini. Yang 5.000, yang 10.000, 15.000 kita ubah jadi bentuknya 0, 1, 2, 3
Makanya si datanya berubah. Nih. Dia berubah, jaraknya jadi lebih kecil terhadap si eduknya, sehingga kualitas datanya itu jadi lebih bagus. Oke, standar error, testatnya pun otomatis meningkat. Karena testat itu dapat dari mana? Ya, dibagi standar error. Jadi gede. Oh iya sama. Ya sama. Salah. Dan mungkin soal desimal kayak ini saya harus masukin standar error. Ya, saya masukin. Nih. Testat itu menunjukkan apa? Testat menunjukkan apa? Yes. Berapa nilainya? Harus berapa testat itu nilainya? Hah? Ada rule of thumb, sebetulnya bisa dipakai kalau kalian buka testat itu minimal 2,5. Bisa dipastikan bahwa setelah nilainya lebih dari 2,5, si variabel itu biasanya signifikan berpengaruh terhadap variabel y-nya. Dan p-value-nya itu akan makin kecil, probability value-nya. Kalau misalkan testarnya itu makin besar. Dan ini berlaku kebalikannya. Ya. Nah, sampai sini ngerti nggak? Bagian mana yang tidak kalian mengerti? Apa aja? Iya. Yes. Jadi kan kalau bapak kan di situ meregresi wage dengan edu, terus dipisah wage dengan tenure. Nah kalau yang saya itu wage-nya langsung ke wage-nya diregresi bersama langsung edu, tenure dan experience bareng gitu pak. Itu yang dinamakan, kalau bapak ini sederhana, sedangkan saya dinamakan ini apa bukan? Iya. Itu yang dinamakan ganda. Betul. Makanya saya kan minta di sini dalam regresi linier sederhana. Kenapa saya belum mengajarkan yang berganda? Karena ini baru mau saya ajarin. Yang berganda itu ada syaratnya. Kan yang 10 kemarin itu syarat kan? Belum saya ajarin kan? Belum. Mempraktekkan bagaimana menjelaskan 10 syarat tersebut. Sebelum ke sana kita harus
mengerjakan dulu prasyarat datanya. Kan datanya apa? Harus linear. Kamu lakukan nggak analisa terhadap linearitas data? Enggak kan? Ini baru mau diajarin. Ini ke sekumpat kan itu boleh jadi ngerti gitu. Makanya saya minta sederhana saja dulu karena materi saya pun baru sampai sederhana. Kenapa kalian ujung-ujung nyampe ke berganda? Saya kan nggak minta. Ini pasti kesalahan seseorang. Masih ngerjain kan satu, tungguin dulu kan. Satu udah beres, baru disebar ke semua. Dan akhirnya salah kabeh gitu. Siapa yang ngerjain duluan? Terus. Sedut. Terima kasih Bu. Menunjukkan jalan kesesatan. Padahal yang saya minta kan sederhana, karena saya pun belum ngajarin kalian prediksi berganda. Nanti setelah ini baru saya akan ajarkan. Bahkan nanti akan saya bawa anak-anak semester 8 yang lagi mengerjakan prosesnya itu untuk presentasi, supaya kalian tahu. Yang sekarang lagi pada di lapangan nih, bentar lagi beres kan, minggu depan udah beres lah insya Allah. Mereka harus balik, saya minta presentasi, gantiin saya ada, tapi mereka akan presentasi untuk nge-regress hasil penelitiannya mereka. Oke, jadi UTS-nya mau gimana? Sekarang gini, saya balik tanya, udah bisa ngerjain sekarang? Ngerjain bisa, tapi yang analisis nggak bisa. Apa yang nggak bisa dari analisa? Saya ulangi ya, perhatiin. R-square itu adalah tentang seberapa baiknya model yang kita miliki, ya. Nilainya kita ubah jadi persentase 0,16, artinya eduk ini hanya menjelaskan weight sebanyak 16%, ya. Koefisien artinya besaran dan pengaruhnya dia. Makanya kalau di buku nyebutnya arah dan kekuatan. Arahnya positif, kekuatannya 0,54. Artinya kalau eduknya naik 1 tahun, weight otomatis akan naik sebesar 0,54. Standar error adalah standar deviasi dari hasil weight dan eduk. Makin kecil jaraknya, artinya garis regresi terhadap data yang ada itu makin kecil. Nah, di sini kita dapati hasilnya 0,05. Artinya tidak, standar errornya tidak terlalu signifikan, ya kan? Nggak gede-gede banget kan? Standar errornya jika dibandingkan dengan eduk dan weights-nya. Sementara itu disebut dengan testat atau T yang kita dapatkan dari hitungannya dia, itu merupakan pembagi antara koefisien dibagi dengan standar error. Sehingga nanti kalau misalkan testatnya makin besar, artinya ada kemungkinan dia berpengaruh secara signifikan terhadap variable y-nya. Di sini testatnya 10.
Kalau udah 10 sebetulnya kita nggak perlu membandingkan lagi antara tag hitung dengan tag tabel. Kan biasanya kita menghitungkan, membandingkan antara prosedur standarnya ketika kita ngecek testat itu adalah kita melihat dulu angkanya dan kita lihat tag tabelnya seperti apa. Angkanya misalkan di 10,17. Tag tabelnya tinggal silakan dibuka. Yang nilai ketika n-nya 526, berapa tag-nya yang dianggap signifikan? Tapi ada rule of thumb, ada kebiasaan. Kalau misalkan tag-nya sudah lebih dari 2,5, dia sudah pasti bisa dianggap signifikan. Nah, ini udah 10, udah pasti signifikan. P-value harus makin kecil, ya kan? Makin di bawah 5% atau 0,05 itu makin diterima hasil si regresinya. P-value itu adalah probability value di mana dia ada atau di luar tag hitung dan tag start. Ya. Jadi apalagi yang belum dimengerti? Kalau misalkan ini hitungannya udah semua nih, instrumen dasar. Ini instrumen dasar. Ya, instrumen dasar cara baca hasil regresi. Ya. R-square tadi apa? Oke, koefisien? Oke, berarti kalau sekarang 0,5 artinya apa? Ketika edit pertama nilai 1, maka bagian itu akan bertambah 0,5. Yes. Artinya gaji dia kalau makin tinggi pendidikannya makin nambah sebesar 0,5 dolar. Ya kan? Standar errornya kecil 0,05. Kita ngatur, artinya dari garis yang ada garis regresinya nggak jauh, cuma 0,05 dari si nilai yang tersebar ini secara standarnya ya. Nah, tesatnya itu merupakan pembagian antara koefisien dan standar error, sehingga nanti kita bisa mengetahui bahwa dia itu signifikan atau enggak berpengaruh terhadap si wage-nya. Bisa? Gampang kan? Perlu waktu untuk mengkonsumsi gimana? Pak, tadi kan kesalahan pertama kan kita menggunakan Berganda. Nah, terus kalau saya sendiri saya analisis tiap ininya Pak, misal pertama wage dari R-square segini, terus saya analisis L wage dari R-square, terus ada perbedaan, terus saya jelasin analisisnya, terus lanjut ke koefisien. Coba punya rumah yang mana? Paras. Andre dan Paras. Iya kan? Oke, dari perbandingan ini maka disimpulkan bahwa lebih baik menggunakan variabel wage saja, karena R-square-nya ternyata lebih besar yang dan juga maka kemampuan dalam menjelaskan variabel L wage
dan variabel? Oh iya, balik. Terbalik. Yes, simpulannya kembali. Justru kan yang dijelaskan adalah weights dan L-weights terhadap variabel X-nya. Kesimpulannya benar, tapi penjelasan salah gitu. Karena R square-nya lebih tinggi, betul. Ya. Koefisien regresi nah, ini yang jadi unik ketika kita meregres. Sebetulnya ketika kita mengubah itu menjadi log, maka satuannya berganti, bukan jadi rupiah atau angka, tapi jadi persentase kenaikan. Jadi angka ini ini berubah menjadi angka persentase kenaikan. Ketika kita merubah itu menjadi log, konstanta, standar error, oke, restart, maka disimpulkan bahwa menjadi log wage. Ya benar, simpulannya benar, Analisnya sama. analisisnya salah. Karena saya pun tidak minta kalian untuk melakukan analisis regresi berganda. Ini beda, ini yang sederhana. Sederhana dengan yang berganda beda. Tuh, benar udah bagus. Nah, saja nanti tinggal perbaiki aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, Yes. kan tadi kan kalau misalkan mengubah misalkan dari wage kan mengubah wage menjadi average, nah itu kan menjadi lebih akurat kan Pak nilainya. Tadi Bapak menjelaskan menjadi akurat itu karena apa sih namanya, jarak itu mendekati nilai angka kan. Prosesnya tuh bisa mendekati nilai angka itu dari mana Pak? Ini saya jelasin. Iya, maksudnya tuh itu kan yang pertama tuh kan menjauhi nilai angka, terus pas diubah ke LWS-nya itu bisa apa namanya mendekati angka atau mereka tuh lebih jadi apa namanya standar deviasi itu jadi rendah kan Pak. Dan prosesnya itu tuh bisa mengubah standar deviasinya tuh menjadi rendah itu tuh melalui apa gitu Pak? Kalau misalkan sepengetahuan saya kalau logaritma itu kan menentukan pangkat kan Pak, pangkat dari suatu nilai. Oke. Nah, kalau misalkan diterapkan di sini tuh maksudnya tuh apa? Bagaimana peran logaritma itu bisa memadatkan itu Pak? Maksudnya ada rumusnya nggak gitu? Ya nggak ada rumus. Kan gini, yang kita lakukan prosedur regresinya sama, hanya saja saya mau tunjukkan adalah satuannya sekarang ini dari 0 sampai dengan 25. Ketika saya ubah menjadi log, kan berubah. Nih, jaraknya jauh nggak? Ini ke 0,25, ini cuma maksimal di angka 3, Nah, maksudnya tuh kenapa Bapak bisa membuka itu ya karena kan dia jadi kecil angkanya. angkanya? Angka si ininya, si pendapatannya. Ketika diubah, nih kan,
nih gaji dia per jam itu ada yang 8,8, ada yang 11 dolar, ada yang 8,5, bahkan ada yang 0,53 per jam. Ketika kita mengubah itu menjadi log, maka kita akan mengganti angka tersebut menjadi bentuk logaritma naturalnya. Diperkecillah angka tersebut. Kan memperkecil angka, memperkecil jarak bisa macam-macam. Bisa dibagi 1000, bisa, ya kan? Satu caranya, makanya saya dulu pernah saya katakan, manipulasi data itu bisa macam-macam. Bahkan ada yang bisa dipangkat, bahkan ada yang bisa dibagi 1000. Kalau misalkan angkanya terlalu besar, misalkan jutaan, kita bagi aja sudah di dalam jutaan kan. Jadi angkanya sejuta itu sama dengan 1, 2 juta sama dengan 2. Begitupun ini sama. Yang kita lakukan adalah mempersempit jarak antara eduk yang satuannya cuma tahun dan wage yang satuannya dolar. Iya kan? Berarti bisa pakai akar, Pak. Boleh. Kalaupun dipangkat di akar itu pun boleh, hanya saja nanti pas menginterpretasi hasilnya kan beda. Makanya saya tanya, bedanya koefisien yang wage dan log wage apa? Kan gak mungkin ini tetap sama angkanya, ya kan? Ketika kita rubah ini menjadi log, maka di buku itu dijelasin dia akan berubah menjadi persentase kenaikan atau penurunan. Yang tadinya ini sama dengan nilai rupiah, yang jadi sekarang persentase kenaikan sebesar berapa? Kalau dibagi 100, dibagi dikali 100%, 0,08 kenaikannya. Jadi kalau makin tinggi edukasinya dia, gajinya dia itu akan naik sebesar 0,08%. Nah, itu kalau bentuknya di log. Kalau bentuknya dibagi 1000 banyak. Contoh lain misalkan ketika datanya jauh jaraknya. Contoh misalkan adalah ketika kita mau ngeregres tingkat kunjungan yang bentuknya frekuensi 1, 2, 3, 4, 5 dan pendapatan yang bentuknya jutaan. Kan jauh. Berapa kali Anda umroh? 2 atau 3 kali kan? Pendapatan Anda puluhan juta. Ketika kita regres, itu kan akan jauh jaraknya. Standar errornya makin besar. Maka solusi yang kita bisa lakukan, ubah dia menjadi dalam bentuk log atau membagi dia menjadi 1000 atau jutaan. Itu lazim dilakukan ketika kita melakukan regresi. Makanya bukan cuman klik-klik masuk input data selesai. Ketika kita meregres, akan ada requirement cek data dan segala macam yang harus kita lakukan. Nah, ini saya hanya melakukan mencontohkan yang sederhana aja gitu. Sederhana, secara sederhana kita bisa buktikan bahwa ketika kita mengubah unit of account atau satuan dari data, maka itu akan berubah signifikan terhadap si data tersebut.
minimal kita tahu bahwa ketika berubah jadi log dan angkanya jadi kecil, jarak antara Y dan X itu jadi makin kecil, ya kan? Gitu. Udah bisa? Bisa? Coba jadi Coba apa paling Hah? dicoba nanti latihan lagi. Harus dicoba. Coba ulang kerjain. Bang nyontek, gawain merangan. Handal kedua si Bayu. Nah tapi ini lazim lah. Salah ini salah KB. Oke, ada lagi. Soalnya teh datanya kan ini udah enak banget, saya kasih data, tinggal analisa, soalnya nggak susah. Oke, jadi gimana? Tesnya mau diulang? Baik, gimana baik? Tanggung jawab tuh baik. Ayo ulang baik, boleh baik. Itu ada salah tuh soalnya jawab, ditanya apa jawab apa. Yes. Jadi saya mau melanjutin pertanyaan akhirnya. Jadi kan dalam menyederhanakan atau mengubah data variabel itu kan bisa selain logaritma juga bisa ya Pak. Nah, itu ada requirement khusus nggak Pak? Kayak misal ada ini tuh harus begini itu datanya biar tetap di line apa bahasa, tetap di dalam jalur regresi itu harus dibagi 1000 atau apa gitu. Kalau mengubah Apa kita bisa seenaknya aja? satuan sebetulnya dia nggak akan terlalu mengubah isi data kan sebetulnya. Kita hanya mengubah satuannya aja. Kayak dari sebelumnya misalkan kilo jadi gram, datanya akan tetap sama. Sehingga perubahannya cenderung akan tidak akan terlalu signifikan buat si bentuk datanya. Kita hanya akan mengubah sifat datanya. Tadi yang saya usahakan kan, yang saya contohkan adalah mengubah gimana caranya standar errornya sebenarnya jadi lebih kecil. Artinya deviasi yang ada diharapkan itu jadi lebih kecil, dan itu lazim dilakukan gitu. Ketika kita menghadapi sebuah data yang kadang satuannya nggak sama. Contoh misalkan ya, anak-anak tuh ketemu sama misalkan yang liker yang paling umum 1, 2, 3, 4, 5. Sementara yang diregresi data pendapatan yang dilakukan oleh si anak-anak sama, dia pakai apa yang disebut dengan method of successive interval, mengubah data yang sifatnya ordinal. Pilihannya ada dua sebenarnya, mau pakai regresi yang sifatnya ordinal, mau mengubah itu menjadi data yang sifatnya bisa diregres. Kan data 1, 2, 3, 4, 5 nggak bisa diregres. Kenapa? Data liker tuh nggak bisa diregres loh.
Kenapa? Karena ini sifatnya order kan? Dia hanya menyusun 1, 2, 3, 4, 5. Satu dengan satunya kamu kan beda. Tidak ada nilai absolut, ya kan? Makanya data itu nggak bisa diregres, clicker. Nah, yang dilakukan tadi entahlah dia pakai regresi yang sifatnya bisa ngeregres yang susunan, makanya nanti ada yang disebut dengan order probit regression, atau mengubah data itu menjadi yang sifatnya bisa diregres pakai yang caranya method of successive interval. Naikin si datanya ke data interval. Nanti ketahuan jarak antara setuju dan sangat tidak setuju itu berapa. Sekarang kan nggak ketahuan antara sangat setuju dengan sangat tidak setuju itu berapa angkanya kalau Likert. Nah, itu yang saya bilang harus diajari sama anak-anak yang melakukannya bareng juga gitu. Dan itu pasti akan saya minta anak-anak bimbingan saya buat presentasi semester 8 lah, semester 9 yang lagi ngolah data praktek di depan kalian supaya kalian pun tahu dan bisa real experience-nya, mulai dari misalkan mereka bikin kuesioner sampai dengan ngolah datanya itu seperti apa kalian tahu. Oke, udah ada yang istighfar. Berarti ini bisa ya dikerjakan ulang. Babari kan? Ayo di sana. Jadi nggak ngomong Bayu kan? Nggak ada kawin dan sorangan. Bisa boleh. Ya, kerjakan ulang. Jangan sampai minggu depan. Hari ini pun ini bisa dilakukan. Ya. Saya buka lagi link Google Drive-nya supaya kalian bisa mengumpulkan ulang. Sore Jan. Mas sore sekolah juga. Besok kelas kita sampai sore, Pak. Besok pagi ya? Iya. Ada UTS besok siang. Kayaknya Besok aja, Pak. Oh, Pak, besok sebentar, Pak. Sorry, Pak. Olah akses. Berarti besok sore ya? Sore udah kelas. Besok sore udah kelas. Sore. Hah? Tenang lah, arsipnya udah banyak. Minggu depan kita bakal bahas syarat-syarat kita bisa melakukan apa yang disebut regresi linear berganda based on research proposalnya anak-anak. Supaya real aja, nanti kita akan bahas itu secara aplikatif pakai research proposal anak-anak. Jadi anak-anak kan udah ada yang beres, udah ada yang selesai. Nanti kita akan lihat apa yang harus dilakukan sebelum melakukan regresi. Kalau misalkan terbukti apa yang harus bisa kita hilangkan untuk mengurangi atau menghilangkan masalahnya. Oh, ini masih bisa dibuka kok. Nah, silakan diinput lagi. Minggu depan kita bahas hal yang baru. Ada lagi pertanyaan?